Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Tomat, Talk Show Ormawa S1 Akuntansi. Nah, kali ini bersama Tech Center Universitas Pamulang. Nah, teman-teman, sekadar informasi tambahan, Tomat ini adalah acara podcast yang menjadi wadah edukasi dan diikuti oleh Ormawa S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di antaranya ada Hima S1 Akuntansi, ada Galeri Investasi, Ashifa, dan juga Tech Center Universitas Pamulang. Nah, tema yang diusung dari Tomat ini juga sangat menarik dan relevan bagi generasi muda dan mahasiswa, teman-teman. Di antaranya ada character building, ada bela negara, wawasan kebangsaan, pencegahan anti-intoleransi, anti perundungan, anti korupsi, pencegahan penanganan kekerasan seksual, dan juga kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Adelia Fadilah selaku moderator yang akan memandu jalannya acara talk show Tomat pada hari ini dari awal hingga akhirnya acara. Baik, sebelumnya kita cek sound dulu untuk teman-teman yang sedang menonton di live Instagram Tech Center Unpad. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Baik, pada talk show kali ini kita akan membahas seputar bela negara yang nantinya di mana teman-teman bisa langsung mendengar pemaparan langsung dari narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah datang pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Rizal Saragi, SEMM selaku dosen sarjana akuntansi Universitas Pamulang. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bapak karena sudah bersedia hadir pada hari ini dan sharing ilmu di podcast Tomat pada hari ini. Baik, jika kita mendengar kata bela negara ya teman-teman, mungkin yang pertama kali di benak kita adalah tentang mengangkat senjata di medan pertempuran atau militer ya Pak, perang. Namun pada nyatanya di era globalisasi saat ini, ancaman terhadap kedaulatan bangsa itu tidak semuanya tentang perang fisik, tetapi juga bisa dengan hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Seperti apa sih contohnya? Nanti kita bahas lebih mendalam ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, bela negara itu sebenarnya tentang bagaimana kita bisa memberikan karya terbaik kita dan juga bagaimana kita bisa tetap menjaga persatuan di tengah keberagaman di Indonesia ini. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi ya Pak seputar bela negara, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Nah, dari narasi yang sudah disampaikan sebelumnya, menurut Bapak apa definisi dari bela negara? Bela negara itu seperti halnya begini. Misalnya kita sebagai rakyat Indonesia menganggap Indonesia itu adalah rumah kita. Jadi, kalau menganggap rumah Indonesia adalah rumah kita, berarti kita harus bisa merawat rumahnya dengan baik, menjaga kebersihannya, merenovasinya, dan mempertahankan rumah itu hingga tetap kokoh sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi bela negara itu tentang menjaga ya Pak? Iya, jadi bela negara itu intinya yaitu mempertahankan negara Republik Indonesia ini sampai mungkin Indonesia telah tiada, bukan karena bubar, tapi karena hari kiamat dan sebagainya. Baik, jadi kita juga bela negara itu harus didasari dengan rasa cinta terhadap tanah air ya Pak ya, tentunya. Nah, kita tadi sudah mengetahui definisi dari bela negara ya teman-teman. Namun mungkin masih banyak orang yang bingung bagaimana sih cara memaknai bela negara karena mereka belum tahu tujuan dari bela negara itu sebenarnya apa. Nah, tujuan dari bela negara itu sendiri itu apa sih Pak? Tujuan bela negara itu adalah pertama meningkatkan rasa nasionalisme terhadap negara. Pengertian nasionalisme adalah cinta kepada tanah air. Karena Indonesia ini berdiri di atas keringat, air mata, darah, dan nyawa para pahlawan kita. Indonesia merdeka bukan pemberian Jepang, Indonesia bukan kado dari Belanda, tapi karena dari rintihan perjuangan rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kedua, bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan.
Kalau dalam Islam yaitu bisa meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, bangsa, dan lain-lain. Kok bisa bersatu? Karena setiap bahasa, setiap daerah punya budaya masing-masing karena terikat dalam satu penderitaan yang sama, yaitu dijajah. Dijajah sama bangsa lain. Setiap bangsa itu kalau dijajah nggak enak, ya kan? Dan yang ketiga, tujuan dari bela negara adalah setelah dia mencintai negaranya, setelah bersatu, yaitu harus meningkatkan kualitas negara itu sendiri dengan cara meningkatkan SDM negara itu. Bagaimana cara meningkatkan SDM-nya adalah salah satunya adalah dari pendidikan. Itu aja. Banyak ya ternyata teman-teman tujuan dari bela negara itu. Nah, tadi sebelumnya konsep bela negara itu mungkin identik ya dengan perjuangan fisik atau mungkin militer. Namun, apakah hanya TNI dan Polri saja yang wajib untuk membela negara sih Pak? Setiap rakyat Indonesia wajib membela negaranya sebab di awal kita sudah sepakat Indonesia adalah rumah kita sendiri. Jadi bukan sekedar militer tadi yang Anda sebutkan. Nah, bagaimana cara membela negara sesuai porsinya masing-masing? Contoh, mahasiswa cara membela negara adalah minimal tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak bolos kuliah dengan berbagai alasan apapun. Yang ketiga, yaitu membuat definisi atau membuat karya tulis atau karya ilmiah yang menceritakan sesuai dengan bidang kuliahnya masing-masing. Itu contohnya. Terus kalau pegawai bagaimana bekerja sesuai dengan bidangnya, bekerja sesuai job desk, tidak melanggar peraturan perusahaan, dan yang paling penting tidak melakukan korupsi bagi para pejabat di Indonesia. Itu contoh bela negara real. Betul sekali. Jadi bela negara ini juga tentang sesuai dengan profesi kita masing-masing ya Pak. Sekarang kan eranya digital ya Pak, disrupsi digital dan teknologi serta arus globalisasi yang semakin cepat. Tentunya ancaman juga semakin beragam dan berubah-ubah. Nah, ancaman seperti apa yang perlu diwaspadai oleh kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama generasi muda sih Pak? Kalau saya lihat yang terjadi sekarang itu adalah ancaman dari budaya luar. Jadi harus ada filterisasi budaya. Itulah akibat globalisasi. Harus memilah mana yang baik dan mana. Produk budaya adalah cipta karsa manusia. Salah satunya adalah dari pakaian saja. Nah, pakaian orang Barat beda sama orang Timur. Pakaian orang Amerika beda sama orang Indonesia. Kita itu punya kultur budaya yang ketat, mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau dalam Islam berpakaianlah yang menutup aurat. Nah, setiap wanita dan pria punya auratnya masing-masing. Nah, beda sama negara barat yang tidak mengenal itu dengan dalil kebebasan. Maka dari itu saran saya kita harus filterisasi budaya, mana yang boleh, mana yang tidak. Karena nggak semua budaya barat itu cocok diterapkan di sini. Bagus buat dia, belum tentu bagus buat kita. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa memfilter budaya yang masuk ya teman-teman, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah dari situ bisa juga ya Pak, kita generasi muda itu mulai melupakan budaya Indonesia dan terjun ke dalam budaya-budaya asing luar negeri. Hal tersebut kan dikhawatirkan dapat mengikis rasa cinta tanah air dan bela negara tentunya. Dan mungkin akan muncul juga rasa apatis terhadap keadaan di bangsa sendiri. Nah, bagaimana sih Pak cara menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kepedulian generasi muda terhadap bangsa kita sendiri? Yang pertama, para pengajar ataupun orang dewasa ataupun orang tua memperkenalkan kepada generasi muda tentang sejarah pahlawan negara ini. Sejarah paling padat negara ini, bagaimana Soekarno, bagaimana Hatta, bagaimana Syahrir dan lain-lain.
Itu yang pertama. Yang kedua, membuat karya-karya seni yang mencerminkan budaya dan rasa nasionalisme tinggi. Contoh, membuat film yang berkaitan tentang kemerdekaan. Terus yang ketiga, ini yang paling penting zaman sekarang. Saya minta kepada seluruh petinggi negara ini tolong menggunakan produk dalam negeri. Itu contoh real bela negara. Karena saya berani taruhan, Mbak, seluruh yang kita pakai ini itu kualitasnya nggak jauh beda sama yang made in luar sana. Itu terbukti banyak produk tekstil kita yang diekspor di negara maju. Orang barat aja suka produk kita, kok kita nggak suka produk kita sendiri, itu yang aneh. Nah, itu contoh real. Jadi saya berharap saya pribadi harus menggunakan produk-produk Indonesia. Salah satunya baju yang saya pakai. Ini adalah budaya kita sendiri. Adalah batik. Maka dari itu UNESCO telah menganugerahkan Indonesia, batik merupakan budaya Indonesia, bukan budaya bangsa lain. Jadi kita harus mencintai produk dalam negeri ya Pak. Kita harus menggunakan produk dalam negeri. Baik. Dari sini juga media sosial itu kan sekarang punya pengaruh yang sangat besar ya Pak terhadap pola pikir anak muda. Dan juga semua tren ada di sosial media. Terus dari sosial media juga kadang banyak narasi-narasi provokatif ya Pak. Lalu bagaimana sih cara menggunakan media sosial secara positif sebagai bentuk bela negara? Seperti tadi, saya juga kadang menemukan tren-tren anak muda menggunakan atasannya batik gitu, kebaya, tapi bawahnya dipadu-padankan dengan jeans. Salah satu tren anak muda yang menurut saya sangat bagus ya Pak. Cara memilih media sosial adalah sebenarnya kembali ke pendidikan masing-masing. Bangsa ini sekarang krisisnya adalah seperti rumput yang kering. Rumput kering itu gampang hancur, kalau kena api kebakaran itu. Nah, jadi bangsa ini sekarang emosionalnya tinggi. Kenapa emosionalnya tinggi? Sebab biaya hidup semakin meningkat. Nah, solusinya adalah saran saya pertama, bermedialah sosial yang bagus, tidak memberikan kata-kata yang menyinggung, sara, warna kulit dan sebagainya, tidak menghina agama, tidak berkata-kata kasar, dan yang kedua, jangan sekali-kali langsung percaya berita yang diposting. Harus bisa memilih dan memilah, harus cross check, harus tabayun dulu. Sebab sekarang zaman AI semua bisa diedit dan sebagainya. Dan seandainya menerima berita negatif, itu hanya untuk pribadi aja, jangan di-share ke yang lain. Dan kalau bisa, seringlah tonton di media sosial itu yang positif. Karena biasanya kalau kita melihat yang positif, berpikir jadi positif, berkata yang positif. Beda dengan sebaliknya. Itu aja mungkin. Iya betul sekali. Jadi kita harus menggunakan media sosial secara baik dan benar dan memilih informasi secara cermat ya teman-teman. Harus di cross check dulu sebelumnya. Nah, tadi mahasiswa itu kan dikenal sebagai agen perubahan ya Pak. Dan seperti tadi di media sosial sebenarnya kita harus kritis ya Pak dan dalam mencerna informasi. Menurut Bapak, apakah sikap kritis juga termasuk dengan bela negara? Dan bagaimana sih cara menyampaikan kritik yang baik dan benar, terutama di media sosial nih Pak? Gini ya Pak, Indonesia itu adalah negara yang pendiri bangsa kita adalah orang yang kritis. Jadi kalau ditanya berpikir kritik itu memang itu adalah caranya untuk melakukan perubahan. Itu satu. Nah, bagaimana cara menyampaikan kritik yang benar? Di Undang-Undang Pasal 28 sudah diamandemen 4 kali, setiap warga negara berhak mengungkapkan pendapatnya. Dengan catatan, satu, tidak anarkis, tidak berkata-kata menyinggung tadi, tidak menghina, indikator menghina berarti sara, agama, dan sebagainya.
Dan yang ketiga, jangan sekali-sekali berkata kasar, kotor, dan sebagainya. Selebihnya boleh. Mahasiswa wajib demo, mahasiswa boleh wajarnya dengan mengkritisi kebijakan pemerintah, bukan menghina personalnya ya. Mengkritik itu wajib, tapi menghina tidak boleh, karena mengkritik itu bagian dari perubahan. Dan mengkritik itu bagian dari manajemen, bagian dari controlling yang ada. Karena setiap kekuasaan wajib dikontrol. Setiap orang wajib dikritik. Kalau orang yang tidak menerima kritik, berarti dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Oke? Jadi kita harus punya ya critical thinking terutama sebagai mahasiswa nih teman-teman. Nah, sebelumnya sempat disinggung bahwa mungkin di sosial media banyak sekali penyebaran hoax dan juga ujaran kebencian, sampai mungkin provokasi yang bisa saja memecah belah masyarakat Indonesia ya Pak. Menurut Bapak bagaimana peran generasi muda dalam menghadapi hal ini? Ya, tadi yang saya bilang harus bisa memilah dan memilih informasi yang ada. Cek dulu kebenarannya, tabayunisasi itu ya. Yang kedua adalah harus cari tahu siapa pembicaranya, latar belakangnya apa, beritanya seperti apa, dan yang ketiga analisis berita itu. Kalau saya menyebarkan berita ini, apa dampaknya bagi orang lain, bagi keluarga dan sebagainya. Dan yang tadi saya bilang, kalau menerima berita yang tidak baik atau yang simpang siur, tolong di cross check. Dan kalau bisa langsung di share ke yang lain. Oh ini loh berita yang benar. Oh yang tadi salah, oh ini berita yang benar, yang tadi video AI dan lain-lain. Itu saya pikir. Lagi sekarang zamannya AI ya Pak, apa saja bisa dirubah. Ya. Sekali. Lalu kemudian dampak apa yang bisa terjadi jika rasa bela negara terus berkurang Pak di kalangan masyarakat Indonesia? Kalau rakyat Indonesia tidak cinta sama negaranya sendiri, ya tinggal tunggu saja Indonesia akan bubar. Itu aja. Kalau rakyat Indonesia tidak cinta negaranya sendiri, ya berarti tidak percaya sama pemerintah. Kalau sudah tidak percaya sama pemerintah, berarti tidak percaya sama aparat hukumnya. Kalau sudah tidak percaya, berarti rasa kepercayaan rakyat tuh udah nggak percaya sama pemerintah. Ya udah. Atau dengan kata lain, bahasa kasarnya revolusi, antara Indonesia bubar atau mengganti rezim pemerintah yang baru. Itu aja pilihannya. Dan itu dampak itu terjadi, itulah yang terjadi di Uni Soviet. Tahun 90 bubar menjadi negara-negara kecil, yang paling besar Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan gitu kan. Itu karena rakyatnya sudah tidak percaya lagi sama pemerintahnya. Alias dia udah nonsen lah, bullshit lah segala macam. Nah, saya tidak mau negara Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi, salah satunya adalah penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Hukum tidak seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya kan? Kalau hukum ya benar, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Makanya saya bilang sama mahasiswa itu, di Indonesia itu banyak pengadilan tapi sulit mencari keadilan. Hukum mahal. Ada fulus, mulus, tidak ada fulus, manfus. Kan repot. Nah, selama hukum ini bisa dibeli, tidak bergerak, tidak ditegakkan sebaik-baiknya, rasa keadilan itu tidak akan terwujud. Dan itu menyimpang dari sila Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang adil cuma segelintir orang. Gitu. Okay? Jadi kita harus bisa terus menjaga bangsa Indonesia ini ya Pak, agar tidak terpecah belah juga. Baik. Sebagai calon generasi bangsa, kita kan pastinya harus ditanami dari nilai-nilai bela negara itu sejak dini. Lalu edukasi seperti apa sih Pak yang harus disampaikan dari sejak dini tentang bela negara ini? Ini mohon maaf, saya nggak pakai mic, kedengeran ya? Kedengeran ya? Oh. Gimana Mbak? Mohon maaf. Sebagai calon generasi bangsa, kita pastinya harus diajari dan diedukasi
tentang bela negara. Nah, edukasi seperti apa yang harus disampaikan sejak dini sih? Pertama, ini perannya orang tua nih. Orang tua harus mendidik negaranya, mendidik anaknya itu untuk cinta tanah air. Caranya tadi menjaga kebersihan, turut sama orang tua, tidak kurang ajar dan sesuai berperilaku sesuai dengan sopan santun budaya yang ada. Yang ketiga, mentaati hukum yang ada. Contohnya tidak menerobos lampu merah pada saat lampu merah berhenti, terus patuhi lampu-lampu lalu lintas. Kemudian apa namanya, yang paling penting di negara ini, tolong jangan berbohong. Indikator berbohong adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang paling penting korupsi. Dan yang terakhir adalah tidak membuat kriminalitas. Yang sekarang lagi terkenal adalah begal dan lain-lain, itu jangan. Jadi harus bisa memilah dan memilih teman-teman yang baik dan benar. Carilah teman seperti orang yang jual minyak wangi, minimal kan kita kecipratan wanginya. Jangan cari teman yang tukang las, kecipratan rapi aja. Ini bukan konotasi ya. Berarti kita mesti temenan orang mau minyak wangi, bukan, itu konotasi. Selama fondasi ini belum kokoh, kita cari teman yang baik-baik saja ketimbang yang buruk. Sebab lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ada hubungan korelasinya, hubungan sama kepribadian manusia. Sebagai contoh misalnya, seorang kiai tinggal di lingkungan rampok, tidak menutup kemungkinan dia bisa merampok juga, tapi tidak menutup kemungkinan lingkungan itu bisa dirubah dengan yang baik. Itu tergantung orang masing-masing. Maka dari itu kembali ke diri masing-masing. Gitu. Jadi kita harus bisa memilih lingkungan kita juga ya Pak, karena sangat berpengaruh, baik lingkungan internal maupun eksternal itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita. Baik, setiap warga negara pastinya ingin berkeinginan untuk ikut serta ya Pak dalam bela negara. Sebenarnya kapan sih kira-kira waktu yang tepat bagi warga negara itu untuk melakukan aksi tersebut? Saat ini juga. Bagaimana yang dilakukan mahasiswa membela negara? Tidak melakukan contek dalam mengerjakan tugas UTS UAS. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak berebutan lift. Cari yang prioritas. Ya kan? Tidak berperilaku kasar terhadap dosen dan lain-lain. Dan yang paling penting, bersikap ramah ke siapapun. OB juga manusia. Jadi tebarkan senyum, tebarkan saling sapa, karena setiap manusia itu butuh bantuan makhluk lain. Itulah yang disebut manusia adalah makhluk sosial. Manusia nggak bisa hidup sendiri, Mbak. Yang sering saya bilang, sehebat-hebatnya tukang cukur, dia nggak bisa nyukur rambutnya sendiri. Sehebat-hebat tukang gali kuburan, kalau dia mati, mana mungkin gali sendiri. Jadi berbaik sama siapapun, terutama di lingkungan kampus. Pengertian lingkungan kampus, orang yang berada di kampus. Siapa? Ya tadi OB, satpam, kemudian tukang parkir dan lain-lain. Begitu juga dosen dan sebagainya. Baik, teman-teman, jadi kita bisa memulai bela negara itu bahkan dari hal-hal kecil. Terutama kita nih sebagai mahasiswa bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti menyapa, ramah gitu ya Pak terhadap di lingkungan kampus ini. Baik. Nah, bahkan ini mungkin adanya banyaknya ketimpangan ya Pak. Ketimpangan yang bisa saja dapat memicu mindset bela negara itu hanya dapat efektif dilakukan oleh kalangan atas saja atau militer saja. Apakah hal tersebut nyata atau itu adalah mindset yang salah? Yang dimaksud ketimpangan itu apa sih? Ketimpangan itu artinya perbedaan antara jarak si kaya dan si miskin. Kenapa rakyat Indonesia saat ini temperamentalnya tinggi ketimbang dulu? Karena beban hidup. Gajinya seberapa, pengeluarannya lebih tinggi. Gaji belum naik, harga-harga pada naik. Jadi itu yang membuat rakyat ini emosional. Sedangkan ditambah banyak tontonan yang tidak memberikan contoh.
Makanya bedanya zaman dulu sama sekarang, tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan sekarang. Nah itu, orang lagi terobsesi, kok dia bisa, gua enggak, gitu loh. Kok gaji segini, saya gaji sini, kapan bisa beli ini? Nah karena dia terobsesi yang negatif, berbagai cara dia lakuin. Salah satunya ya korupsi, salah satunya itu merampok, salah satunya membegal. Itulah problem yang harus diselesaikan. Kalau menurut saya, edik powernya adalah pemerintah harus menjaga gap tadi, jangan terlalu jauh. Bagaimana caranya minimal bisa mengatur harga sembako. Harga sembako tidak melambung tinggi. Pendidikan 100% gratis, kesehatan 100% gratis. Karena ketiga hal ini kebutuhan manusia. Kalau kebutuhan dasarnya sudah tercukupi, insya Allah kebutuhan yang lain akan tercukupi. Nah ini kan enggak. Yang pintar makin pintar karena punya uang, yang kaya sehat karena yang miskin nggak bisa berobat, dan lain-lain. Nah, bersyukur teman-teman bisa kuliah di Unpam, karena pendiri Unpam membaca hal itu. Tujuan negara ini mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan yang cerdas orang-orang kaya aja, harus menengah ke bawah, sebab sama-sama statusnya rakyat. Betul sekali ya Pak. Jadi kita harus bisa setara ya Pak. Siap. Nah, lalu kira-kira tadi karakter dari diri mahasiswa itu kan harus berintegritas. Yes. Nah, karakter seperti apa yang harus ada yang paling penting bagi diri mahasiswa dalam upaya mempertahankan ketahanan negara? Itu tadi harus berintegritas tinggi, mahasiswa yang jujur, mahasiswa yang santun, mahasiswa yang beretika baik, bermoral tinggi sesuai dengan budaya Indonesia. Karena saat ini Indonesia bukan krisis orang pinter loh Mbak. Berapa banyak sarjana yang lahir di negara ini. Yang dibutuhkan negara ini krisis ketidakadilan, krisis ketidakjujuran, dan krisis kemiskinan. Ini yang problem sekarang. Nah maka dari itu saudara sebagai sivitas akademik harus bisa berintegritas tinggi. Jangan sekedar teori. Integritas tinggi itu artinya jujur, bilang A, B, C, D. Yang tidak baik Anda kemukakan, yang baik Anda kasih tahu yang lain juga. Dan Anda harus menjadi contoh, bukan memberi contoh. Itu yang mahal. Jadi kita harus memberi contoh yang baik ya Pak, kepada siapapun. Nah, baik. Menurut Bapak, apakah tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan bela negara saat ini itu sudah tinggi? Tinggi atau rendahnya itu tergantung mereka itu ada contohnya atau enggak. Masyarakat kita itu kayak masyarakat mall, Mbak. Gampang heran, cepat kagum. Coba lihat, ada mall baru ke sana, nggak beli, cuma numpang heran aja. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa menjadi contoh masyarakat kita? Misalnya, pejabat kita, masyarakat itu udah antipati, dikorupsi juga lah. Nah, itu krisisnya. Saya yakin dan percaya, kalau masyarakat kita itu ada contohnya, ada yang menjadi contoh, dia akan nurut. Masyarakat kita tuh masyarakat yang sudah biasa susah, tapi jangan dibikin susah. Itu poinnya. Saya kasih contoh lah. Dulu waktu negara ini dibangun, ya berdiri, dan sang proklamator Soekarno, negara susah Mbak, inflasi 600%, negara mau bangkrut. Tapi kenapa rakyatnya percaya itu? Karena dia ngelihat satu sosok, ini Soekarno, inilah pencerah hidup saya. Jadi apa kata dia, kita harus nunggu. Nah sekarang kan nggak ada. Siapa yang mau menjadi contoh? Ada. Orang tua dulu sama orang tua sekarang beda. Kalau orang tua dulu, Mbak, anaknya takut anaknya. Kenapa? Karena anaknya nggak pernah ngelihat orang tuanya berbuat salah.
Loh kalau sekarang misalnya dilarang, kamu jangan merokok, ngomongnya sambil merokok, jangan merokok, ini balikin lah, nggak bisa jadi contoh. Nah itu contoh real. Jadi krisis bangsa ini belum ada yang menjadi contoh lagi. Jadi rakyat kita itu sebenarnya kayak bebek aja, siapa yang narik kan bebek tuh ikut aja dia. Masalahnya sekarang nggak ada yang ngarahin kemana, ya udah susah. Sampai kapan begini saya nggak tahu. Nah minimal generasi muda itu perannya apa? Minimal ya tadi harus menjadi contoh. Pengertian menjadi contoh tadi bersikap sopan santun, jujur, berakhlak baik, beretika, bermoral. Udah dengan sendirinya masyarakat, oh wibawa itu pasti kelihatan. Oh walaupun dia muda, dia bagus jadi contoh. Nggak ada urusan muda tua kan gitu. Ya. Baik. Jadi kita sebagai generasi muda punya peran juga nih teman-teman untuk bisa meningkatkan rasa bela negara kita. Nah, Bapak sebagai sivitas akademik tentunya Bapak mempunyai peran khusus ya Pak dalam menanamkan nilai-nilai bela negara gitu, terutama kepada mahasiswa dan sebagainya. Menurut Bapak apa sih tantangannya dan bagaimana cara Bapak menanggulanginya atau menanganinya? Tantangannya mahasiswa sekarang yang membedakan mahasiswa saat ini dengan generasi saya cuma satu. Dari segi mentalitas. Yang sering saya bilang, apa bedanya generasi Y sama Z? Kalau generasi Y itu orang yang pernah hidup susah enak. Jadi kalau orang hidup susah ketemu enak, ya nggak kaget, dia udah biasa susah. Tapi generasi Z ini yang susah karena dia hidup di zaman enak. Orang biasa enak ketemu susah, pusing banget, stres, post power syndrome. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya intinya hidup harus prihatin, harus bersyukur. Jadi urusan dunia ngelihat ke bawah. Oh, saya punya alhamdulillah saya punya motor, tetangga sebelah jalan kaki. Alhamdulillah saya masih bisa jalan, tetangga sebelah rebahan. Alhamdulillah masih serban, tetangga sebelah meninggal. Tapi kalau urusan akhirat ngelihat ke atas, wah dia berinfak 1 juta, gue mesti 2 juta. Wah dia korban kambing, gue mesti sapi. Nah itu. Jadi selama menerapkan budaya kayak gitu, insya Allah hidup nggak pusing. Nah dengan sendirinya dia akan cinta bela tanah air karena dia bisa menjaga dirinya sendiri. Ya. Jadi kita sebagai generasi muda ya Pak harus punya mentalitas baja ya Pak, harus punya mentalitas baja teman-teman. Nah, kira-kira strategi apa yang mungkin dilakukan agar di masa depan bangsa Indonesia ini tidak goyah menghadapi tantangan yang memungkinkan bangsa menjadi terpecah belah? Karena seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi ya banyak sekali tantangan ya Pak di sekitar kita pada saat ini terutama. Pertama, kualitas pendidikan ditingkatkan terus. Itu yang satu. Yang kedua, penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, integritas rakyat harus dijunjung tinggi dengan cara tadi harus ada yang menjadi contoh. Yang keempat, kalau dalam bisnis rakyat dididik untuk berinovasi, bukan menjadi karyawan. Dididik sebagai pengusaha, bukan jadi karyawan. Dan yang kelima, ini yang paling penting, rakyat harus menyadari jati diri bangsanya sendiri. Artinya, rakyat harus berbudaya, bangga memiliki budayanya sendiri sebagai bangsa. Jadi tidak bangga dengan budaya orang lain. Sebagai contoh, anak sekarang lebih bangga makan kimchi ketimbang gado-gado. Ini melanggar budaya ini. Kimchi itu sawi basi, fermentasi basi itu. Di Indonesia banyak makanan yang fresh, kenapa cari yang basi? Perlu dijadiin gitu. Ya. Oke. Baik, jadi harus bisa tadi lagi-lagi mencintai produk dalam negeri ya Bapak. Dan juga kita sebagai generasi muda harus bisa menciptakan karya-karya terbaik sebagai anak bangsa.
Salah satu nilai dasar dari bela negara itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara ya Pak. Di saat seperti apa seseorang itu bisa dikatakan sudah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara? Oh, caranya gini simpelnya. Kalau negaranya dihina, dia akan bela mati-matian. Dia rela berkorban, nggak mikirin apa ini apa itu, enggak. Taruhannya adalah merdeka atau mati, itu tadi pilihannya cuma dua. Jadi kalau negara kita diganggu gugat, siap turun tangan. Tapi kan pertanyaannya itu kembali ke pemimpin masing-masing. Kan saya udah bilang rakyat itu ngikut aja lah. Tapi kalau pemimpinnya sudah tidak bisa menjadi contoh ya repot. Lalu bahasa kasarnya, ayo perang ya. Masa lu mati gua lu enggak kan bingung. Nggak bisa menjadi contoh, susah. Jadi itu aja. Jadi kalau orang yang cinta sama negaranya, itu yang dilakukan sama Muhammad Ali pada saat itu. Saya kata Muhammad Ali, kalau Amerika itu diserang, saya akan bela mati-matian. Tapi masalahnya saya disuruh perang ke Vietnam, saya nggak mau. Kayak dicabut dia gelarnya jadi juara 13 dunia itu gara-gara dia tidak mau mengikuti wamil wajib militer karena pada saat itu Amerika perang ke Vietnam. Dia bilang saya akan bela mati-matian negara saya kalau Amerika diserang. Masalahnya kan kita nyerang, ngapain dibela? Gitu. Oke. Ketahanan nasional dan bela negara itu adalah dua konsep terkait ya Pak dalam konteks keamanan dan pertahanan negara. Tetapi punya perbedaan yang signifikan dalam definisi dan juga implementasinya. Apa sih perbedaan utama dari ketahanan nasional dan bela negara? Oh, kalau menurut saya itu bukan definisi yang berbeda, itu satu kesatuan yang kalau orang jadi gini, rakyatnya yang membela, kalau sudah membela negara, ketahanannya akan kuat. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan itu. Iya, saling berhubungan. Bela negara itu adalah sebab, akibatnya adalah ketahanan. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Apinya itu ketahanan, bela negara sebab asapnya kan gitu. Jadi satu sisi kita orang yang rakyatnya yang sudah nasionalismenya tinggi, dia akan menjaga negaranya. Kalau sudah dijaga berarti kan ketahanannya terjaga. Ketahanan di sini macam-macam ya, ketahanan pangan, ketahanan industri, ketahanan negara itu sendiri secara militer, pertahanan itu macam-macam. Intinya gini kan saya bilang, kalau rakyat Indonesia sendiri sudah mengakui Indonesia itu sebagai rumahnya, dia akan jaga baik-baik. Nah, tadi sudah disinggung ya Pak tentang keadilan dan keadilan gitu dalam upaya bela negara. Seberapa penting sih inklusivitas Bapak dalam upaya bela negara ini? Maksudnya gimana? Pentingnya keadilan dan juga inklusivitas dalam upaya bela negara. Ya, gini, orang adil itu apa sih? Adil itu bukan sama rata sama rasa. Adil itu kalau hak dan kewajibannya terlaksana dengan baik. Orang mau kerja dengan baik kalau upahnya adil dong. Manusiawi dong. Dia akan bekerja dengan baik. Dia akan loyal, Pak. Orang akan bela negara kalau rasa keadilannya sudah tercukupi. Saya akan bela negaranya mati-matian karena saya nyaman tinggal di orang kalau udah adil dia akan nyaman. Jadi jangan ganggu negara saya karena saya sudah nyaman. Cuman masalahnya tadi saya bilang sekarang krisis keadilan, banyak pengadilan tapi sulit mencari keadilan. Akhirnya membuat rakyatnya nggak nyaman. Ya kalau nggak nyaman ya susah. Ya nggak bakal saya bela orang saya nggak nyaman, bahkan bisa menusuk saya dari belakang. Nah itu hubungan keadilan sama bela negara. Jadi rasa keadilan ini dipenuhi dulu, orang otomatis akan membela negara. Pertanyaan yang terakhir ya Pak, untuk mahasiswa nih, terutama mahasiswa Unpam, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan terkait aksi bela negara dan bagaimana seberapa penting harus kita lakukan bela negara itu? Saya jawab pakai kata-kata saya aja lah. Boleh Bapak. Pertama,
pilihlah orang yang ikhlas ketimbang orang baik, sebab dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Yang kedua, kita ini adalah orang yang dititipi. Indonesia itu adalah amanah yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas orang yang dititipi adalah pertama harus menjaga titipan itu baik-baik. Yang kedua, titipan itu tidak boleh buat sombong karena bukan punya kita. Nah, kenapa kita merasa frustasi, merasa kecewa? Karena kita merasa memiliki. Jikalau Anda merasa memiliki dalam hidup, bersiaplah untuk kecewa. Yang ketiga, seni membuat hidup jadi indah, ilmu membuat hidup jadi mudah, agama membuat hidup jadi terarah. Inilah konteks dari bela negara. Dengan ilmu kita membela negara, dengan seni kita membela negara, dengan agama, pasti kita membela. Karena hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Itu aja mungkin. Jadi ketika kita sudah memiliki rasa saling memiliki maka akan muncul upaya bela negara dari dalam diri kita. Baik, luar biasa sekali ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas semua jawaban dan pencerahannya pada hari ini. Sangat membuka wawasan kita ya teman-teman. Nah, teman-teman semua, dari obrolan tadi bisa kita simpulkan ya kalau bela negara itu bukan hal yang sangat sulit atau rumit dilakukan. Bisa kita mulai dari hal-hal kecil tadi yang sudah Bapak Rizal sampaikan, terutama kita sebagai mahasiswa. Nah, bela negara juga tugas kita bersama ya Pak untuk menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Nah, rasa cinta tanah air juga menjadi fondasi kita untuk membuat bangsa ini semakin kuat di masa depan itu sampai akhir nanti ya Pak. Ya. Baik teman-teman semuanya, Talk Show Ormawa S1 Akuntansi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rizal yang sudah meluangkan waktunya untuk membagikan informasi sharing bersama kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman sekalian, saya Adelia Fadila selaku moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di episode Tomat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.